Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Alfarianti dengan NIM 240103014 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Guna membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah Komunikasi Massa yang diampu oleh MPN. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi apa yang saya pahami tentang komunikasi massa, yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui media, televisi, koran, majalah, radio, dan juga internet. Baik, dan yang selanjutnya ada manfaat media massa. Yang pertama ada menyampaikan informasi, dan yang kedua ada mendidik masyarakat, yang ketiga ada menghibur, dan yang keempat ada melakukan pengawasan sosial. Baik, selanjutnya ada efek yaitu perilaku akibat paparan media. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada behavioral. Kognitif yaitu menambah pengetahuan kita. Ketika kita menonton sesuatu yang berbau pengetahuan, pastinya kita akan menambah pengetahuan kita. Dan yang kedua ada afektif, yaitu memengaruhi emosi dan juga perasaan kita. Ketika kita menonton sinetron contohnya. Dan yang ketiga ada konatif atau behavioral, yaitu mengubah sikap dan juga tindakan kita. Ketika kita menonton iklan masakan atau apapun itu, kan kita jadi ikut ingin merasakan atau kita juga jadi niruin iklan itu. Dan yang selanjutnya ada komponen dan pelaku dalam komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator, yaitu institusi bukan individu, harus punya etos goodwill, good sense, dan juga moral character. Dan yang kedua ada gatekeeper, yaitu editor ataupun produser, pokoknya yang menyaring informasi. Dan yang ketiga ada regulator, pihak luar, itu pemerintah, pengiklanan, konsumen, pokoknya yang mengawasi isi media. Dan yang terakhir ada audiens, yaitu khalayak besar. Dan yang selanjutnya ada etika dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama ada tanggung jawab jurnalis terhadap isi berita. Dan yang kedua ada kebebasan pers, harus diimbangi tanggung jawab. Dan yang ketiga ada masalah etis, netralitas, anti suap, hindari plagiarisme, dan juga rahasiakan narasumber. Keempat yaitu ada objektivitas dan juga keadilan, yaitu cover both sides, yaitu koreksi kesalahan, hindari opini tanpa bukti. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama ada psikologis, prasangka, motivasi, perbedaan kepentingan. Dan yang kedua ada sosiokulturasi, yaitu norma bahasa, pendidikan. Dan yang ketiga ada mekanis, yaitu gangguan teknis dalam media. Yang kedelapan yaitu model-model komunikasi massa. Yang pertama ada one step flow, yang kedua ada two step flow, dan yang ketiga ada multi step flow. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya pada intinya media itu tidak bekerja sendirian. Opini publik dan hubungan sosial ikut memengaruhi efeknya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.